teman otentik dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kali ini berjumpa di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik. Kita akan membahas segala hal yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik, terkait dengan kemasyarakatan, terkait apa saja yang terjadi di Indonesia, bahkan mungkin juga terjadi di mancanegara. Otentik dipersembahkan oleh Sigma P. Research Analysis, Policy Research and Data Analysis. Jadi emang ini sebuah program yang dipersembahkan oleh sebuah biro riset, sebuah lembaga riset. Saya Hardi Hermawan akan menemani teman otentik semua untuk membahas apapun yang akan kita obrolkan di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah isu yang masih sangat relevan belakangan. Ini masih mengenai tentang penyebaran COVID-19. Kita tahu selama beberapa bulan terakhir COVID-19 terjadi, 17 bulan terjadi di Indonesia, penyebarannya lebih banyak terpusat di kota-kota besar. Jakarta selama nyaris 7 bulan itu terus-menerus berada di puncak penyebaran COVID secara nasional. Dalam satu hari bisa puluhan ribu atau bahkan belasan ribu, puluhan ribu jumlah kasus baru ditemukan di Jakarta. Lalu kemudian ada provinsi-provinsi lain juga yang menyusul, tapi itu adalah provinsi-provinsi yang memiliki kota besar, macam Jawa Timur dengan Surabaya dan sekitarnya, Gerbang Kertasusila, lalu ada kota Semarang di Jawa Tengah dengan kota-kota sekitarnya, Bandung Raya di Jawa Barat, dan Bodetabek yang melingkupi Jakarta. Di daerah-daerah itu, penyebaran COVID-19 terutama memuncak. Di luar Jawa, tetap juga kota-kota besar, terutama ibu kota provinsi yang kemudian menjadi pusat penyebaran. Itu sebabnya kota-kota besar tersebut masuk dalam kategori level 4 di PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hanya saja dalam 1-2 minggu terakhir sejak awal Agustus 2021, fenomena itu sepertinya berbalik. Jadi kita melihat ada beberapa kawasan, ada beberapa daerah di pedesaan, bahkan di pedalaman yang ternyata mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Papua kalau dihitung per 1.000 atau 100.000 penduduk ternyata peningkatan kasusnya cukup tinggi. Lalu kemudian NTT pada tanggal 6 Agustus 2021 mencatatkan pertumbuhan kasus dalam sehari melebihi DKI Jakarta. Jadi artinya kasus ini mulai menyebar ke pedesaan. Kita tahu ada lebih dari 50% penduduk Indonesia yang masih tinggal di pedesaan. Dan di pedesaan situasinya masih tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Artinya infrastrukturnya masih terbatas, sumber dayanya masih terbatas, dan uang yang beredar di sana juga masih sangat terbatas. Jadi ketika mereka dihantam oleh pandemi, mungkin ini akan menjadi masalah yang serius. Kita akan bahas soal pandemi di pedesaan, lalu kita juga akan sangkutkan dengan bantuan sosial dan dana desa. Saya sudah bersama dengan Muhammad Nalar Al-Khair, peneliti Sigma P Research. Apa kabar, Nalar? Alhamdulillah sehat, Bang. Gimana kabar di sana? Semoga sehat selalu. Sehat selalu ya. WFH ya. Di COVID ini yang penting kita sehat dulu, Bang. Ya, itu dia. Supaya Happy. nanti kita baru bisa beraktivitas kembali. Diharapkan pemerintah juga bisa segera mengatasi kondisi ini dan kita semua juga harus terlibat dan berperan untuk segera menyelesaikan penyebaran COVID-19 sendiri. Tapi benar nggak sih sekarang udah banyak di desa-desa? Ya, jadi memang kasus sekarang itu terlihat bahwa kasus COVID ini mulai bergerak, Bang. Dari yang awalnya di kota itu sangat ramai, kemudian dia mulai bergerak ke desa. Jadi seperti yang Bang sampaikan sebelumnya, bahwa kayak misalnya di NTT misalnya. Di NTT itu kalau kita bandingkan dengan kondisi di Jakarta, per 100.000 orang per minggu untuk kasus konfirmasinya itu kurang lebih 3 kali dari Jakarta, Bang. Dan yang rekor sampai saat ini, terakhir itu 9 Agustus, itu 9 kali Jakarta, Bang, di Mahakam Ugulu, Kalimantan Timur. Dan itu kabupaten. Jadi memang kasus COVID ini yang awalnya merebak di kota, kemudian pelan-pelan dan saat ini sudah masuk ke desa. Ya banyak kondisinya, Bang, kenapa dan sebagainya. Karena memang kita tahu, orang susah untuk bekerja, ada PHK,
penghentian kerja, dirumahkan dan segala macam, itu membuat orang yang awalnya di kota itu kembali ke desa supaya mereka masih bisa Oke. hidup. Jadi Jadi memang ada kondisi seperti ini, Bang. virusnya numpang sama orang yang pulang kampung. Ya, jadi memang ada kondisi ini karena memang orang kan karena PHK tidak bisa makan, jadi dia ya udah kembali ke kampung untuk mungkin misalnya di daerahnya pertanian dia mulai bercocok tanam, membantu orang tua atau dengan tetangga dan segala macam. Jadi memang ini memang survival. Jadi bagaimana mereka bertahan, mereka bergerak kembali ke daerah masing-masing. Ya, saya punya data juga nih, teman otentik dan nalar juga. Jadi Presiden menyurati 5 provinsi, 5 gubernur yang memiliki kasus COVID yang cukup harus mendapat perhatian. Jadi itu Kalimantan Timur ada 22.529 kasus aktif sekarang ini. Sumatera Utara 21.876 kasus aktif. Papua 14.900, Sumatera Barat 14.400 dan Riau 13.956 kasus. Itu kalau diperbandingkan dengan jumlah penduduknya ternyata memang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang di Jawa. Jadi dan itu semua kebanyakan pedesaan ya. Ya betul Bang. Jadi memang kondisi ini nih, jadi kita bisa bilang kalau kasus ini bukan di pusat lagi atau di Indonesia bagian barat lagi, tapi mulai jalan nih ke Indonesia bagian timur. Nah, yang ini mungkin pemerintah juga Barat, Sumatera juga masalah. Iya memang, tapi memang kasusnya sekarang kan mulai ke tengah, ke timur, Kalimantan Timur, Papua. Bahkan Papua seperti saya bilang tadi 3 kali di Jakarta. Ya. Konfirmasi per minggunya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya didata secara spesifik, pandemi di pedesaan dan perkotaan itu sudah ada belum? Nah, jadi memang untuk data ini Bang, permasalahan kita adalah pemerintah untuk detail desa itu belum ada Bang. Jadi hanya sampai kota kabupaten. Jadi mungkin ini untuk masyarakat umum atau peneliti, mungkin juga Sigmapi di sini sebagai lembaga penelitian, kita membutuhkan data-data seperti ini supaya apa kita bisa mudah menganalisis dan kemudian kita bisa berkontribusi dalam rangka memberikan masukan. Ya. Jadi nggak ada ya? Belum ada Bang. Saat ini belum ada, masih sampai kabupaten kota Bang. Dulu tuh pernah ada, saya baca di media Agustus tapi 2020 tahun lalu. Ya mungkin memang masih sedikit sih kasusnya. Iya, waktu itu kan kasus desa juga mungkin masih sedikit. Mungkin dengan kasus yang makin melonjak ini pemerintah harus concern ke sana. Tapi bagaimana juga kita bisa mendata di desa ini kan agak repot juga. Gimana ya caranya cara melakukan pendataan? Kalau menurut saya bisa Bang, karena sebetulnya kan dengan adanya pandemi ini mau nggak mau ada digitalisasi, transformasi digital itu kemudian bergerak. Walaupun ada keterbatasan di desa seperti yang kita tahu, tapi dari segi pendataan mungkin bisa. Dari mana? Dari RT RW, desa, kelurahan, kemudian masuk ke Pemdanya. Jadi Pemda yang kemudian menyediakan platformnya. Jadi kemudian dari situ dan Dinas Kesehatan juga berperan di situ untuk mengupload. Yakin nggak lo? Orang-orang di desa ini sumber dayanya cukup gitu untuk melakukan pendataan, RT RW-nya segala macamnya. Apalagi mereka juga mungkin ya. Kita fokusnya di kelurahannya Bang. Jadi RT RW itu melapor manual. Kelurahan kan di kota, desa kalau di. Iya, di kelurahan atau pedesa, di kepala desa, di kantor desa. Jadi kita fokusnya dari situ. RT RW nanti melapor ke sana. Oke, secara manual nggak apa-apa. Tapi nanti ada sistem integrasinya dari kantor desa atau kelurahan yang kemudian terintegrasi dengan Pemda. Jadi dari situ nanti itu bisa terrecord berapa kasus, berapa kondisinya seperti apa. Nah, itu bisa terekam di sana. Jadi memang laporinnya itu kan belum tentu ada koneksi internet kalau di memang. Nah, kalau soal belum tentu ada koneksi internet memang benar. Jadi emang di tahun 2020 pertengahan itu Kominfo juga bilang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa ada sekitar 20.000 desa yang masih terhambat terkait internet. Jadi memang masih jaringannya mungkin masih 2G ya istilah kita ya. Jadi untuk internet itu kan minimal 3G. Nah, jadi itu ada terus itu di handphonenya. Iya, jadi mau buka itu ya belum kelihatan, masih muter-muter aja. Jadi gitu. Jadi emang untuk itu menjadi perhatian khusus karena begini. Karena memang salah satu terkait akses internet ini kan janji ya. Janji ketika kampanye Bapak Presiden Jokowi
waktu itu yang kemudian digaungkan soal palaparing, fiber optik dan segala macamnya. Nah, ini yang harus direalisasi, apalagi kondisi seperti ini, gitu. Ya, ya. Ya kalau palaparing sudah jalan, semua ibu kota kabupaten sudah terhubung, tapi ya ibu kotanya aja geser sedikit. Nah Udah itu, langsung. jadi mungkin harus diurus juga turunannya sampai desa itu. Sementara kan orang tinggal jauh di mana-mana kan. Betul. Nah, Jadi kalau itu yang nggak diurus nanti repot untuk pendataannya, karena nanti upload dan segala macam menjadi susah. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan kenapa saat ini data itu belum tersedia. Oke. Tapi paling nggak manual seminggu sekali mungkin bisa disampaikan bisa karena kan yang di upload kalau kita lihat di website Kemenkes juga kan apa namanya istilahnya kan kasus konfirmasi 100.000 per orang per minggu, jadi bukan per hari, Bang. Jadi ini masih masuk akal. Ya, itu satu dalam soal pendataan. Ya. Nah, yang kedua soal penanganannya gimana juga, desa kan nggak punya fasilitas. Nah, gini Bang, jadi memang untuk terkait penanganan juga untuk tahu bahwa ini terpapar. Ya, jadi gini Bang, kalau untuk penanganan, bagaimana kemudian tracing dan bagaimana kemudian membantu orang gitu ya, kan banyak orang yang kemudian bergerak ya dari kota ke desa akibat keterbatasan dan kesusahan, nggak punya kerjaan, nggak punya pendapatan. Nah, di sini sebenarnya udah ada fasilitas yang kemudian yang sudah ada dari dana desa. Jadi dana desa yang sudah disediakan pemerintah itu sebenarnya bisa dipakai, kan gitu. Nah, iya. Memang ketika awal ada perubahan ketika dana desa ini diboleh untuk disalurkan sebagai bansos sekitar 35%. Ini juga desa awalnya kebingungan dalam arti harus merubah ini itu kan karena program sudah dibuat dari tahun sebelumnya 2019. Nah, jadi itu keputusannya 2020. Ya, itu April, Bang. Jadi memang Maret kita kena itu di kasus pertama di Indonesia. Nah, April itu mulai diarahkan desa-desa dalam penggunaan dana desa itu 35% untuk bantuan sosial. Jadi memang si pemerintah desa ini emang agak kebingungan di awal dan saya rasa untuk kesini mungkin masih ada yang bingung atau takut audit dan segala macam, tapi saya rasa sebagian besar udah bisa melakukan. Jadi dengan 35% itu pemerintah desa bisa menyalurkan bantuan sosial untuk makan sekitar 600.000 untuk 3 bulan pertama, yang kemudian nilainya diperkecil untuk 4 bulan sampai 4 sampai 9 bulan ke depan itu sekitar 300.000. Jadi memang ada anggaran itu. Dan kemudian kalau misalnya dengan kasus kondisi pandemi di desa yang makin banyak orang terkonfirmasi, nah mungkin ini pemerintah juga harus mempersiapkan karena udah terlihat kan sekarang. Jadi bahwa dana desa itu kemudian bisa digunakan untuk tracing. Jadi memang dibikin juknisnya ibaratnya atau dari misalnya per Mendesnya. Jadi untuk aturan turunan dalam penggunaan dana desa itu bisa diarahkan untuk itu gitu. Jadi tapi itu kayaknya bansos ya sifatnya. Jadi artinya untuk orang yang di desa kehilangan pekerjaan karena pandemi, kan itu juga mungkin. Lalu kemudian juga mereka yang isoman, katakanlah begitu. Isoman. Nah itu kan untuk biaya itu. Tapi kalau misalnya katakan untuk pengadaan fasilitasnya sendiri, apa itu dimungkinkan? Mungkin sangat mungkin sebetulnya Bang. Karena kan anggaran dana desa itu seperti sebelumnya ada fleksibilitas dalam rangka penanganan COVID. Jadi pemerintah harus adaptif juga. Dengan melihat kondisi yang sekarang, pemerintah juga harus merubah juknisnya itu tadi. Jadi dan juklaknya kan dalam rangka mengatasi kondisi saat ini yang kasus COVID dan merebak di desa. Jadi berapa dana desa rata-rata? Kalau 2021 rata-rata desa 961 juta, Bang. Hampir 1 M. Ya, 1 M ya. Jadi dari 35%. Ya. Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat ya akibat ada perubahan mendadak di tahun kemarin itu memang penyerapan dana desa menjadi berkurang yang biasanya 99,4, 99,5% menjadi 83%. Kemarin gimana? Gimana, Bang? Kalau tidak terserap di tahun 2020. Ya, karena kan ada tadi perubahan yang mendadak uangnya itu sekarang di April. Nah, untuk sisa pakainya kan pasti dibalikan, Bang. Jadi karena kan nanti kemudian baru di 2021
dianggarkan, kemudian yang Baru lagi. disalurkan lagi yang baru gitu. Jadi Ya, memang kemarin itu kan ada perubahan mendadak dari penggunaan dana desa. Jadi diharapkan untuk yang sekarang itu pemerintah desa udah beradaptasi dalam penggunaan, jadi bisa kemudian melakukan ini itu dan dalam rangka penanganan COVID di desa. Jadi bisa dilakukan. Di luar dari desa kan ada bansosnya juga kan? Iya ada. Jadi PKH dan lain sebagainya. Iya, jadi memang kalau misalnya melihat perubahan penggunaan dana desa itu, jadi memang pemerintah pusat sendiri sebenarnya sadar bahwa ada exclusion dan inclusion error, yang istilah kita itu orang yang harusnya dapat tapi nggak dapat, orang yang dapat tapi yang harusnya nggak dapat tapi dapat, itu yang ada di desa. Nah, seperti program PKH ataupun program-program bansos yang lain. Nah, jadi memang kelihatannya memang pemerintah pusat sendiri sadar akan ada kondisi itu, karena saya sendiri tahun lalu menjelang akhir tahun itu turun ke desa, Bang. Turun ke desa tuh melihat sekaligus kondisi kemiskinan dan ya sekaligus monitoring di sana. Jadi memang di desa sendiri masyarakat merasa kurang tuh sosialisasi dalam rangka protokol kesehatan. Jadi memang kayak misalnya saya di sana waktu itu penggunaan masker aja susah gitu loh. Nah, kita juga agak prihatin sebenarnya ya. Jadi kota aja masih ramai ya. Jadi ini hal-hal ini juga harus segera dilakukan dalam rangka sosialisasi prokes dan segala macamnya. Ya, jadi artinya memang desanya juga harus disiapkan lah bisa mampu menghadapi pandemi ini tadi. Betul. Yang pertama tadi sosialisasi untuk protokol kesehatannya bisa dijalankan secara konsisten. 3M itu bisa berjalan efektif. Lalu kemudian ya di tracing ya paling nggak dengan pencatatan sederhana berapa orang yang terkena, berapa orang yang terpapar, statusnya kegawatannya seperti apa, itu ada datanya. Terus setelah itu mungkin fasilitasnya disiapkan. Betul. Tapi harus ada tempat. Kalau di rumah agak repot. Desa ini kan kamar mandi segala macam masih jadi problem kan gitu loh. Itu bisa jadi. Jadi mungkin bisa kalau misalnya tempat isolasi dan segala macam itu kan tiap desa itu pasti punya SD ya Bang ya. Minimal SD. Minimal SD ya. Nah, SD itu bisa dipakai. Jadi tempat isolasi. Jadi memang kalaupun memang misalnya kamar mandi, toiletnya itu tidak memadai, ya mau nggak mau ya toilet mobile kan ada. Nah, jadi itu adalah alternatif itu. Cuman memang harus disiapkan karena kondisinya udah seperti ini, gitu loh. Jadi memang pemerintah juga baik pusat dan desa itu udah harus benar-benar aware dengan adanya kondisi sekarang ini, karena kan udah makin berbahaya berarti kan. Nah, fasilitas bisa diadakan. Ada balai desa, sekolah, bahkan mungkin masjid, musola atau gereja bisa dialihfungsikan menjadi tempat isoman. Kalau untuk bikin tempat tidur itu mungkin bisa juga lah mereka mengusahakan. Nah, problemnya kan nanti adalah obat, vitamin, nakes. Nah, itu bagaimana bisa diatasi juga problem-problem seperti itu. Ada gambaran nggak kira-kira obat puskesmas dioptir? Iya. Kalau saya terkait obat-obat ya Bang ya. Jadi kalau obat-obat kan dari kita pemerintah juga punya BUMN yang mungkin dari sini bisa melakukan pengadaan atau mempersiapkan dari awal yang kemudian nanti bisa dipersiapkan disalurkan ke desa ketika memang sangat dibutuhkan. Nah, itu bisa disalurkan. Terkait nakes, nah nakes ini mungkin di awal Bang dalam rangka perawatan dan segala macamnya, kan kita punya anak-anak magang yang dari kedokteran itu, karena sejauh ini yang saya tahu mahasiswa-mahasiswi jurusan kedokteran yang sudah semester menjelang akhir itu digunakan tenaganya dalam rangka merawat, intinya dalam rangka penanganan COVID ini sendiri dan merawat orang yang terkena COVID ini sendiri. Jadi ini bisa bagaimana kita menggeser mereka kemudian ke desa.
Gitu. Mereka juga punya pengalaman kan. Dari sumber daya yang ada, kemudian bagaimana mengaturnya dan menjadikan prioritas terhadap desa. Jadi apapun mungkin bisa didahulukan, bisa diutamakan untuk penanganan kesehatan di pedesaan itu tadi. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung dapatnya kira-kira berapa tadi? 350 juta dari bansos, 35%. Ya, kurang lebih segitu Bang. Untuk bansos BLT dana desanya. Belum kedermawanan masyarakat mungkin bisa dikonsolidasikan. Ya. Lalu ada bansosnya juga yang memang setiap tahun disalurkan, itu kan triliun. Jadi kan memang dana BLT dana desa itu kan mungkin ada prasyarat nanti ya, ada aturan yang berlaku dalam rangka si A atau rumah tangga ini udah dapat bantuan dari pemerintah pusat misalnya, PKH atau segala macam. Nah, jadi mungkin kalau misalnya dia udah dapat itu, mungkin digeser ke orang yang benar-benar belum dapat, tapi memang sangat membutuhkan kan gitu. Karena kan bantuan-bantuan ini kan nggak hanya dari pusat, daerah sendiri juga ada programnya kan gitu. Nah, ini yang menjadi nanti layer-layer sebagai penyaring yang kemudian anggaran ini bisa disebar dan betul-betul bermanfaat bagi yang membutuhkan di desa. Oke, jadi ada semacam upaya yang lebih fokus. Yang pertama mungkin tadi paskesnya, lalu penyiapan lokasinya, sumber dayanya dikerahkan, posyandunya juga mungkin bisa dimanfaatkan, PKK-nya bisa dimanfaatkan dengan sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, terakhir ini mungkin selain obat dan vitamin untuk mereka yang isoman, berarti kan harus ada ruang untuk rawat kalau mereka yang kondisinya menengah dan berat. Betul. Itu kan nggak mungkin di desa ada begitu. Iya. Kalau misalnya itu nggak mungkin di desa ada begitu, ya dipersiapkan dari sekarang, Bang. Kan ini ada waktu berarti kan, dalam rangka untuk mengatasi hal yang saat ini masih nggak mungkin, misalnya, nah itu sekarang dipersiapkan. Nah, jadi pemerintah juga harus sadar akan kondisi ini gitu loh. Tapi kan mungkin sekarang lewat Sigmapi bisa menyadarkan juga, mengingatkan lah, bukan menyadarkan. Mengingatkan ada kondisi ini loh yang sekarang yang gawat ini. Jadi ibu kota kecamatan seharusnya puskesmasnya sudah bisa. Ya, harusnya sudah punya fasilitas itu minimal ya kecamatan. Darurat, rawat inap. Ya, minimal di kecamatan. Jadi dipasok obat-obatan sama vitamin atau apapun yang diperlukan. Betul. Ya. Ambulannya juga. Betul, ambulannya bisa dari misalnya pemerintah juga punya BUMN. Nah, CSR-nya ya udah salurin, CSR atau PKBL, salurin ke sana. Jadi gitu loh. Nah, sama lahan tanahnya kalau banyak yang mati itu. Gimana, Bang? Lahannya juga kalau banyak yang mati gimana itu? Nah, jadi emang ini kan permasalahan yang kita harus pikirkan bersama sebetulnya. Jadi bagaimana kemudian pemerintah desa itu bisa melihat apa yang harus disediakan, kondisi keparahan seperti apa yang nantinya harus segera diantisipasi. Ya. Nah itu sejauh ini belum kelihatan. Sejauh ini belum, Bang. Jadi memang kelihatannya harus lebih kencang diingatkan ini, Bang. Jadi memang mungkin Sigmapi emang diberi jalan untuk melakukan itu dan mungkin harus dilakukan, Bang. Dan melakukan yang harusnya inisiatif dari pemerintahan siapa? Ini kan jadi tarik menarik. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kesehatan. Plus Satgas COVID, Bang. Pemda juga. Plus ada Satgas COVID. Ada Satgas COVID. Coba itu. Belum gitu loh. Kita kan selama ini fokus Jabodetabek, kota-kota besar, tapi sekarang udah berkali pedesaan dan mereka lebih tidak berdaya daripada masyarakat kota. Betul. Ya di sini sebenarnya yang berperan penting menurut saya adalah pertama ya Kementerian Kesehatan, Bang, sebenarnya, Bang. Nah, dan jangan lupa Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, Kementerian Dalam Negeri ini paling ditakuti buat di daerah, Bang. Karena ada Kementerian Desa. Iya, kan dari situ. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri ke pemerintah daerah, nah nanti pemerintah daerahnya nurut. Kalau nurut. Nah, baru bisa bikin ke desa, kan gitu. Ya. Jadi ini masih panjang ini ya. Masih panjang, Bang. Jadi emang perjuangan ini kan kelihatannya belum selesai dalam waktu dekat. Jadi memang kita ya harus bersiap, kita persiapkan apa yang kita siapkan gitu. Ya kita tahu, kita sadar kita punya keterbatasan ini itu kan. Cuman lakukanlah apa yang kita bisa lakukan sekarang. Terus soal vaksin gimana?
Nah, soal vaksin, sepertinya kalau vaksin ini memang untuk penyebaran stok, saya coba nanya beberapa desa di yang saya kenal itu ke kepala desa, itu memang satu sisi ada stok dan sisi lain jadi penyebarannya itu nggak rata, Bang. Jadi misalnya stok awal, nah itu nggak disebar untuk seluruh wilayah desa. Jadi memang dan itu satu pertama. Jadi stok di desa itu belum cukup ya, belum sampai sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permasalahan info-info yang nggak jelas dalam arti hoax ya bahasa kita. Nah ini juga yang membuat ribut di bawah di masyarakat desa ini. Jadi vaksin. Iya, ini soal vaksin. Jadi takut divaksin akhirnya, nggak mau dengan alasan ini itu. Mungkin sebenarnya nggak takut vaksin, takut suntiknya aja, Bang, bisa jadi. Nah, di sisi lain memang ya banyak berita-berita yang jelek lah ibaratnya dalam rangka berita itu nggak benar sebenarnya, hoax-hoax ini. Jadi yang membuat masyarakat jadi takut, jadi nggak mau divaksin. Nah, terus gimana ngatasinnya? Ini di desa loh jauh. Kalau di kota aja mungkin pakai sosmed segala macam bisa lebih cepat. Nah, kalau emang kondisi gimana tuh? Sebenarnya kalau menurut saya bisa dalam arti yang dikerahkan kemudian adalah tokoh, Bang. Tokoh, misalnya kalau misalnya di situ mayoritas Muslim bisa Ustadz, Kiai. Kalau misalnya di sana banyak Nasrani, ya pendeta atau tokoh agama lain gitu. Jadi ini bisa dipakai sebenarnya. Jadi tapi banyak kan sebenarnya jalan. Problem kan datang dari para tokoh itu juga. Nah, tokoh itu dulu ibaratnya dikasih bintek, dipanggil. Nah, ini kan sekarang bukan soal mau dan nggak mau, tapi harus mau. Ada kondisinya kayak gini, nggak bisa, udah nggak bisa milih, dikasih tahu gitu loh. Ya udah lagi ibaratnya. Nggak cuma itu juga, nanti habis vaksin tuh kan ada juga yang demam, ada yang meriang, ya, tinggal kan dikasih tahu kalau demam. Dikasih tahu kan harus ada penanganan juga itu. Sterilisasi itu emang perlu. Nanti misalnya kalau disuntik demam, agak-agak panas sedikit. Nah, bisa lah minum paracetamol. Kan sebenarnya kalau kita misalnya disuntik ini dikasih tahu. Tuh nanti badannya agak hangat sedikit ya nggak apa-apa minum paracetamol atau obat panas. Boleh kalau aja. Vaksin dikasih beras 5 kilo gitu misalnya itu boleh bisa nggak tuh? Wah itu sebenarnya menarik, Bang. Cuman kira-kira anggarannya cukup nggak? Nah itu. Anggarannya CSR. Kalau CSR-nya cukup ya why not? Bisa aja. Kan nggak perlu semuanya dikeroyok aja. Iya, toh di negara lain dilakukan. Misalnya di Amerika orang habis vaksin dikasih bir kan gitu. Amerika gitu ya? Iya, tapi kan kita nggak birnya, kita kasihnya beras lah di sini kan gitu. Ciu. Nah, kopi segelas. Bisa. Benar kayak gitu boleh ya, bisa ya. Boleh, bisa. Sekaligus dia juga bisa menjadi natura untuk bansosnya juga Pak, untuk keperluan mereka juga. Ya kondisi sekarang kan sebenarnya orang ada yang merasa terpaksa divaksin karena tuntutan dari kantor. Kan ada juga yang begitu. Jadi memang ada ibaratnya ada apa ya, insentif sebenarnya atau paksaan justru. Yang dari kantor tadi istilahnya itu kan masuknya paksaan. Jadi untuk divaksin itu dibujuk, diyakinkan, dipaksa, ditakutin. Ya, plus insentifnya ya. Jangan lupa ada insentif. Jangan yang serem-serem aja. Jangan ujungnya paksa, janganlah. Tutup kan insentif. Nah, gitu. Ya kan sebenarnya paksa, cuman halus. Nah, iya. Nah, iya. Nah, sekarang siapa yang bisa melakukan di desa loh, di kota aja masih repot. Ya bisa, Bang. Kalau soal bisa apa enggak, ini kan bukan soal bisa atau enggak bisa, tapi mau apa enggak. Kan ya gitu. Mau penting soalnya. Lah iya. Ya kalau udah dalam tahap mau ya bisa. Yang penting infrastrukturnya disediakan. Yang penting kan kalau misalnya itu ada anggarannya. Nah, itu hitungannya ya. Kalau kelihatan mau atau enggak mau itu serius atau enggak serius. Indikasi dari penyediaan anggarannya seperti apa, penyediaan programnya seperti apa. Kalau selama itu belum tersedia, maka masih belum dianggap serius. Iya. Jauh ini kan belum. Sumber-sumber anggaran itu kan mungkin masih bisa diusahakan kan. Ya mungkin bisa misalnya dengan BUMN yang besar-besar, BUMN besar itu kan gaji level komisaris direkturnya kan besar-besar. Nah, sedangkan salah satu tugas BUMN itu adalah membantu pemerintah untuk menyelenggarakan
tugas-tugas negara, ya mungkin dipotong lah 20% Tantim, kan bisa. Ya, untuk berapa desa dapat itu? Iya, jadi kan bisa itu yang kayak gitu. Ya. Ya kan sekarang mau apa enggak kan itu. Ya kita Pertanyaannya, yang menilai masing-masing mau apa enggak itu. sadar atau enggak kalau ini serius. Tapi yang jelas bahwa problem pandemi di pedesaan itu sudah serius. Ya. Sudah nyata. Ya, itu adalah kondisi yang nggak bisa kita tolak. Sekarang udah merambat ke desa, bahkan sudah lebih tinggi jauh dibanding kota. Nah, itu yang kondisi yang harus disadari oleh semuanya, virus itu tidak pandang bulu, mau lo tinggal di kota, mau lo tinggal di desa. Kalau memang sudah waktunya dia masuk, dan itu bisa berbahaya, sama membahayakan, dan apalagi ketika tidak siap, maka bisa menjadi tragedi yang lebih besar lagi. Perlu persiapan tadi ya, dari mulai pemanfaatan dana desa, bansos, penyiapan fasilitas, penyiapan sumber daya, orang-orangnya, sosialisasinya, kanal-kanal yang disiapkannya, itu semua harus dijalankan sedari sekarang supaya vaksinnya juga gitu, supaya efektif untuk masyarakat di desa juga. Jadi harus diupayakan dari sekarang supaya ketika negara lain sudah selesai dengan COVID, kita jangan sampai masih berkubang di pedesaan, gitu ya? Ya. Ada lagi nggak? Ya kalau menurut saya mungkin terkait penanganan COVID ini langsung aja Bang. Udah nggak usah siapa yang pegang menteri ini menteri itu, nggak usah, langsung presiden aja udah Bang. Biar jelas komandonya. Ya kan emang presiden, tapi kan dia ada pelaksananya juga. Ya, tapi kan nggak gitu, langsung aja presiden yang pegang perintah itu jalan apa enggak, evaluasi udah. Ya. Apalagi terutama yang desa ini yang susah di ujung sana. Ada evaluasinya juga. Programnya juga susah sampai, bantuan susah sampai, pengawasannya juga susah pula gitu. Jadi memang ini perlu perhatian yang sangat ekstra. Oke, yang mudah-mudahan lah jadi masukan dari situasi yang terjadi sekarang supaya tidak berulang-ulang kita alami. Nah, kemarin di kota, sekarang kemudian nanti di desa, gitu. Orang udah pada sehat, udah pada aktivitas, kita malah terkapar. Itu desa sumber pangan, jangan sampai nanti ini problemnya mengganggu stok pangan kita. Iya. Karena kan sumber pangan itu adanya di desa. Sakit semua, makan susah pula, repot kan? Nah, udah gitu impor pun susah ya kan? Impor lagi susah juga dalam situasi begini, orang lagi pada nahan-nahan. Iya. Bahaya situasinya. Jadi tolonglah dipertimbangkan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Thank you, Nalar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan gagasan bagi kita semua bahwa amin, sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Sekali lagi terima kasih, sehat terus, dan teman-teman, demikian tadi perbincangan di obrolan tentang ekonomi dan politik, membahas tentang pandemi di pedesaan, bantuan sosial, dan dana desa. Kita akan bertemu lagi di obrolan-obrolan lainnya, masih di Otentik. Kami akan segera kembali nanti lagi. Stay tune di Otentik. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.